Dalam Islam, meninggal pada hari Jumat dianggap sebagai tanda kebaikan dan keberuntungan bagi seorang muslim. Menurut hadis, seseorang yang meninggal di hari Jumat akan dilindungi dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah melindunginya dari fitnah siksa kubur. Hr. Ahmad. Hari Jumat juga dianggap sebagai hari yang penuh berkah, di mana pintu-pintu surga dibuka dan doa-doa dikabulkan. Oleh karena itu, umat muslim memandang hari Jumat sebagai waktu yang istimewa untuk wafat, karena tanda rahmat dan ampunan Allah. Dalam Islam, menjadi orang pintar dalam Islam berarti menggabungkan ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Berikut cara untuk mencapainya. 1. Mencari ilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu menjadi jembatan untuk lebih dekat kepada Allah dan memahami ciptaannya. 2. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu yang sempurna. Memahami dan mengamalkan isi Al-Quran menjadikan seseorang lebih bijak dalam hidup dan lebih cerdas dalam menghadapi berbagai situasi. 3. Mengamalkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. 4. Berdoa memohon hidayah dan kecerdasan. Berdoa kepada Allah agar diberikan kecerdasan dan hikmah. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas-tugas khusus, termasuk malaikat yang bertugas di neraka. Salah satu malaikat neraka yang paling dikenal adalah Malik, pemimpin para malaikat penjaga neraka. Malik digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah tersenyum dan memiliki kekuatan luar biasa untuk menjalankan tugasnya, mengawasi asap bagi para penghuni neraka. Malaikat-malaikat penjaga lainnya dikenal dengan sebutan Zabaniyah, yang bertugas menyiksa para pendosa sesuai dengan perintah Allah. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tegas dan tanpa ampun, melaksanakan hukuman sesuai dengan keadilan ilahi. Dalam Al-Quran, para Zabaniyah disebutkan memiliki kekuatan besar dan tidak akan membiarkan siapapun lolos dari azab yang telah ditetapkan bagi mereka yang mendurhakai Allah. Dalam Islam, sholawat Nabi memiliki keutamaan yang luar biasa dan dipercaya mampu membawa berkah serta kemuliaan. Sholawat adalah doa yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan cinta umatnya. Keistimewaan sholawat begitu dahsyat hingga Allah dan para malaikat pun bersholawat kepada Nabi, seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Selain mendekatkan diri kepada Allah, sholawat dipercaya dapat membawa ketenangan jiwa, membuka pintu rezeki, dan memperlancar segala urusan. Bahkan, orang yang rajin bersholawat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Keutamaan ini terkadang dianggap luar nalar karena dampaknya begitu luas, mulai dari kehidupan dunia hingga akhirat. Namun, semuanya kembali pada keyakinan bahwa dengan mencintai dan memuliakan Nabi, umat Islam berharap mendapat ridho Allah dan keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah disihir oleh seorang dukun Yahudi bernama Labid bin al-Asham. Kejadian ini dikisahkan dalam beberapa hadits sahih, termasuk yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. Labid bin al-Asham, seorang Yahudi dari Bani Zurai, melakukan sihir kepada Rasulullah dengan menggunakan beberapa helai rambut dan sisir Rasulullah yang dimasukkan ke dalam sumur. Akibatnya, Rasulullah mengalami beberapa gejala seperti merasa lelah dan bingung, seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Meskipun demikian, sihir tersebut tidak memengaruhi wahyu atau tugas kenabian Rasulullah. Allah kemudian menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril yang mengajarkan Rasulullah untuk membaca 2 surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, sihir yang dilakukan kepada Rasulullah hilang. Dalam Islam, siwak adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Dalam Islam, siwak adalah alat pembersih gigi tradisional yang berasal dari ranting atau akar pohon Salvadora persica pohon ara. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk menggunakan siwak, terutama sebelum salat, membaca Al-Quran, atau ketika hendak tidur dan bangun tidur.
karena ia membantu menjaga kebersihan mulut dan kesehatan gigi. World Health Organization telah mengakui manfaat kesehatan dari siwak. WHO dalam berbagai penelitiannya menyebutkan bahwa siwak mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kesehatan gigi dan mulut, seperti antibakteri alami yang bisa mencegah pembentukan plak dan menjaga kesehatan gusi. Oleh karena itu, siwak tidak hanya dianjurkan dari segi agama, tetapi juga diakui secara ilmiah sebagai alat yang efektif untuk kebersihan gigi dan mulut. Dalam Islam, bekam adalah salah satu metode pengobatan dalam Islam yang dipercaya mampu menyembuhkan hingga 72 jenis penyakit. Berasal dari tradisi Nabi Muhammad SAW, bekam dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor melalui sayatan kecil pada kulit, biasanya dengan menggunakan alat khusus yang disebut cuk. Dalam hadits, Nabi menyarankan bekam sebagai salah satu terapi kesehatan terbaik, terutama untuk berbagai penyakit dalam seperti hipertensi, migrain, asam urat, hingga masalah pernapasan. Bekam dipercaya membantu membersihkan tubuh dari toksin dan melancarkan peredaran darah, sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dalam Islam, Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang paling dikenal dalam Islam, dengan peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan Malaikat Jibril menurut ajaran Islam. 1. Pembawa wahyu. Malaikat Jibril dikenal sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Peran utama Jibril adalah menyampaikan pesan-pesan dari Allah, termasuk Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Jibril disebut sebagai Ruhul Qudus, roh yang suci, dan Ruhul Amin, roh yang terpercaya. 2. Nama dan sebutan. Nama Jibril berasal dari kata Ibrani Gabriel, yang berarti hamba Allah atau Tuhan adalah kekuatanku. Dalam Al-Quran, ia sering disebut sebagai Ruh Roh atau Malaikat Jibril. Jibril juga dikenal sebagai pemimpin dari para malaikat dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi.